Yang pertama, tentunya harus aktif dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, mungkin harus bisa kepemimpinan. Terus yang ketiga, kita nggak boleh malu-malu. Entah itu malu untuk bertanya, malu untuk menunjukkan bakat kita, itu kita nggak boleh malu-malu. Merdekanya itu sangat seru atau menakutkan, Kak? Seru, nggak ada menakutkannya, serius. Nggak ada. Berarti. Ada nyanyi, ada main gamenya, iya fan gamenya gitu. juga. Blogspot itu awalnya nggak ada di broker saya, terus wah tiba-tiba udah jalan gini, kayak alhamdulillah saya dapat tambahan gitu, bagus sih. Terus saya ikut belajar ya, Kak? Alhamdulillah. Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Hikmatul Hidayah dari alumni KIR periode 2022 sampai 2023. Nah, kali ini podcastnya sangat berbeda karena akan dipandu dengan saya selaku alumni SMK Negeri 2 Turen lulusan 2023. Nah, bintang tamu kali ini adalah Kak Lala selaku Sekbid KIR pada periode 2024-2025. Halo Kak Lala, perkenalkan bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja hari ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Laila Nurtifani, biasa dipanggil Lala. Saya dari kelas 11 NKPI 3 dan saya menjabat sebagai Sekbid KIR pada periode 2024-2025. Oke, kita hari ini akan membahas apa itu staf batalion dan apa itu karya ilmiah remaja atau ekstrakurikuler KIR di SMK Negeri 2 Turen. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa syarat untuk menjadi staf batalion di Kak Lala? Langsung ke staf batalionnya. Sebenarnya syarat paling utama kita harus lulus tes seleksinya ya. Itu paling utama, tapi kalau syarat umumnya sendiri mungkin dari saya ada beberapa. Yang pertama, tentunya harus aktif dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, mungkin harus bisa kepemimpinan atau kita harus bisa kayak menjadi pemimpin lah kasarannya ya. Terus yang ketiga, kita nggak boleh malu-malu. Entah itu malu untuk bertanya, malu untuk menunjukkan bakat kita, itu kita nggak boleh malu-malu. Jadi kalau misal kita ada bakat seni nih, mau lukis atau apapun itu, kita nggak boleh malu untuk menunjukkannya ke orang-orang. Jadi kita harus kayak, oh ini loh aku pintar melukis gitu aja. Itu untuk syarat umumnya menurut saya ya Kak ya. Jadi untuk mengikuti staf batalion ini sangat banyak ya benefitnya Kak Lala ya. Banyak, tentu saja kita bisa lebih dekat ke guru, kita juga bisa nambah pengalaman berorganisasi ya kan. Terus kita juga dapat banyak teman sih Kak. Aku paling suka kita dapat banyak teman sih Kak. Oh iya. Kak Lala ini angkatan pertama dari jurusan angkatan pertama perempuan ya dari jurusan NKPI. Ya alhamdulillah kok saya masuk sini NKPI bisa menerima cewek, dan kalau guru-guru ngomong sih masih angkatan percobaan yang cewek ya Kak ya. Jadi ya rada takut nanti kerjanya gimana ya dipikir nanti. Tapi seneng ya Kak ya. Seneng tuh ya NKPI angkatan pertama cewek. Bisa. Apa saran untuk Kak Lala ini untuk yang mau daftar di staf batalion? Oh, ini untuk Sekbid KIR-nya atau untuk keseluruhan staf batalion nih Kak? Keseluruhan umumnya Kak. Oh, kalau keseluruhan umumnya saya berpesan ya tentunya kalian jangan sampai malas mengerjakan proker. Itu paling utama ya. Kalau misal kalian udah malas mengerjakan proker, aduh buyar itu proker kalian. Terus saran-saran saya lagi, kalian harus bisa memanage waktu. Nggak boleh berantakan waktunya, jadi waktunya belajar sendiri, waktunya apa sendiri, jadi kalian harus bisa manage waktu. Terus yang ketiga, kalian nggak boleh sampai bertingkah atau melakukan hal aneh kayak gitu, kayak nakal itu jangan terlalu mencolok lah, katakan, biar ya bagus saja gitu. Karena staf batalion ini merupakan wajah-wajah dari SMK gitu aja kan, iya, jadi kak ya mewakili gitu aja mungkin kasarannya ya Kak ya. Untuk Kak Lala ini saat mendaftar staf batalion persiapannya apa saja sih Kak? Kalau saya persiapan lebih ke visi misi dan juga proker sih Kak. Jadi visi misi saya itu udah ada gini, terus prokernya yang harus saya kerjakan dalam satu periode saya menjabat itu gini, yang pastinya nanti pada akhir masa jabatan itu akan ada surat keterangan pertanggungjawabannya. Itu semua divisi atau bagaimana Pak? Semua divisi, jadi entah kalian menjabat apapun itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang proker kalian. Gitu.
Oh iya, Kak Lala ini adalah Sekbitkir ya. Iya, Kak Lala selaku Sekbitkir periode 24 2024 sampai 2025. 25. Iya. Apakah ada rencana selanjutnya untuk melanjutkan menjadi staf lagi, Kak? Insya Allah ada. Saya kepengen menjadi sekretaris, Kak. Oh, Tapi sekretaris. cuman berdoa aja semoga gitu. Karena nggak bisa memilih jabatan yang ditentukan ya, Kak ya. Nggak Iya, bisa. nggak memilih. Kita cuman apa namanya, dari awal tes awal itu kita kayak milih kita mau apa, tapi kan belum tentu itu kita akan jadi apa yang kita pilih. Mungkin para pembina itu juga lihat apa kemampuan kita, apa passion kita itu di mana, juga melihat dari bidang itunya sih. Kalau menjadi Sekbitkir itu apa harus ikut ekstrakurikulernya wajib karena atau bisa mengambil dari luar ekstrakurikuler gitu atau gimana, Kak? Kalau ini pendapat menurut saya ya, kalau misal saya Sekbitkir dipegang dari anak yang tidak ikut ekstra kir itu pandangannya kayak gimana ya, sedangkan kir itu juga salah satu ekstra dan juga ikut di anggota staf badan. Jadi mungkin kalau menurut saya sih wajib ikut kir ya. Jadi saya Sekbitkir itu adalah anak yang emang dia dari awal sudah mengikuti ekstrakurikuler kir. Apa sih pandangan awal Kak Lala ketika masuk ekstrakurikuler kir? Kalau masuk ekstra ini sebenarnya kayak agak benar di Atau luar ekspektasi sih Kak ya. Ekspektasi kan kata kerennya itu sebenarnya saya pertama masuk KIR itu ekspektasinya kayak ini benar-benar yang ilmiah banget gitu, benar-benar setiap hari itu harus ada penelitian, harus ada karya ilmiah gitu. Ternyata setelah saya beberapa bulan masuk di KIR itu nggak terlalu ke ilmiah-ilmiah banget ya. Karena karya ilmiah remaja itu juga ada pembina yang ngomong itu nggak selalu melulu tentang karya ilmiah, tapi juga ada karya tulisnya. Jadi beberapa kali juga saya kayak apa menulis gitu ya Kak, menulis ada puisi dan juga saya pernah ikut juga sekali dalam metode apa karya ilmiah. Tapi menurut pribadi saya lebih suka ke karya tulisnya aja sih. Jadi kayak ke puisi, cerpen, terus apa kayak mungkin cerpen-cerpen atau apa itu namanya Kak? Yang Blogspot. oh iya blogspot itu juga itu apa kita kayak melatih kita untuk menulis gitu, itu juga termasuk ke dalam karya tulis kan Kak ya. Jadi kir itu nggak semua 100% tentang ilmiah, kita juga mempelajari tentang bagaimana cara untuk menjadi penulis, kita kasarnya kepenulisan gitu. Kalau meding itu apa masih dipegang kir? Mading alhamdulillah sampai sekarang masih dipegang dari ekstrakir. Untuk isi-isinya biasanya kita kayak itu Kak, apa sekalinya ada event gitu kita meliput event itu kita jadikan mading, kita dokumentasi foto-fotonya, terus ada keterangannya gitu kayak ini lagi ada event ini nih, terus ada puisi yang menggambarkan event itu, atau lagi ada karya-karya anak lain gitu mau dipasang di masing juga boleh tentang event gitu. Jadi kir ini punya peranan di staf batalion ya, Kak ya berarti. Punya, selain dari ekstra juga punya peran di staff itu ya, mungkin di mading itu juga bisa, atau biasanya juga ikut di tim dokumentasi loh Kak Kir itu. Dokumentasi Iya. hebat berarti ya. Ya enggak juga karena saya mungkin agak canggung kalau pegang kamera, tapi bisa juga sekali ide-idenya gitu bisa. Seperti dokumentasi itu mengupload di Instagramnya staf Di batalion. Instagram staff batalion untuk biasanya kalau ada Kegiatan kegiatan konten ya kayak kegiatan sekolah mau ada kegiatan apa nih dijadikan konten, itu bisa masuk di Instagram ataupun bisa masuk di TikTok, gitu bisa dikontenkan. Kayak kemarin itu ada kegiatan apa ya Kak ya, Isra Mi'raj ini yang mau Yang ada mau kegiatan datang. Isra Mi'raj ini, kita dari staff juga ada kayak rencana mau bikin konten gitu juga ada. Jadi harus inisiatif lah, katakan kalau jadi staff itu kayak Harus punya inisiatif, inisiatif ya harus sendiri. punya inisiatif sendiri. Lebih banyak idenya, kita kalau punya ide itu kita gak boleh malu untuk ngomong Kak. Kalau jadi staff itu kayak ya itu poin utama sih ya kan Kak ya. Kakak dulu juga jadi staff ya? Iya, jadi staf. Iya. Saya pikir juga, tapi Sama beda. Dulu itu dulu bukan Kaukam sih kalau saya. pembinanya. Oh iya, sekarang Iya. Kak Ogam pembina akhir. Dulu waktu Kak Nat itu siapa pembinanya? Kalau saya awal daftar di KIR itu dari kelas 10 karena Covid ya, jadi jarang masuk Iya, karena jarang di masuk. FH. Terus pertama masuk itu pembinanya adalah Pak Fatul Amin. Itu sekarang beliaunya sudah pindah tugas mungkin. Oh, pindah tugas lah. Tak pernah kedengeran aku. Oh. Iya. Terus saya daftar staf batalion itu di kelas 2. Kelas Kelas 2 2 nyala karena lagi. enggak, kelas 1 itu saya enggak nyalon Oh, cuma belum ikut ya. aja Cuma karena ikut ya.
COVID. Oh iya. Ada sih tapi saya Jarang nggak kan? minat. Iya. Terus kelas 2-nya minat, akhirnya daftar jadi Sekbidkir itu, sekbidkir. Tapi waktu kelas 3 ini pembinanya ganti kan Bu Ami. Kelas Oh 1, iya, kelas jadi 2 pembinanya ganti masih mem. Pak Fatun, terus kelas 3 Ganti jadi Bu jadi Ami. Itu Ami ya. beda ya menurut saya. Terus lulus Kalkam kan. Iya, Oh. lulusnya Kak Nat pembina KIR jadi ganti ke Oka. Iya. Tapi saya masih aktif di KIR ya karena Iya. nyaman, udah Meskipun nyaman. udah lulus sekolah, Kak Nat juga masih aktif di ekstra KIR. Ya, karena banyak temannya. Iya. Lucu-lucu ya kayak Lala gitu aja. Kalau ikut kegiatan sekolah tuh banyak temannya. Kalau saya sukanya banyak temannya sih Kak. Kayak kita mau kemana gitu pasti punya teman, punya kenalan. Hei, kamu kemana gitu? Suka aku kayak, oh banyak temannya. Asik sih kalau misalnya di sekolahan gitu ikut ekstra KIR. Oh temannya KIR nggak dari satu jurusan aja, bisa dari Bisa jurusan dari lain, mana. dari apa jurusan-jurusan seberang gitu banyak sih. Kalau Asik. saya dulu itu KIR-nya masih sedikit ya anggotanya. Mungkin karena Karena COVID, COVID Kak. ya. Iya, COVID kita jarang ketemu, jadi mungkin sulit kalau mau ada penjelasan dari pembinanya disampaikan lewat HP jadi sulit. Iya sih Iya. ya. Kalau sekarang kan ketemu langsung jadi enak mau Enak mau tanya jawab. Iya. Aktif juga kan. Terus Kak Lala ini kalau misal Ya. lagi di luar di sekolah gitu, ada nggak adik-adik kelas yang tanya, Kak KIR itu apa? Kan kayak asing di telinga kan. Iya, banyak sih. Kalau dulu mungkin paling banyak itu waktu baru kelas 10 atau baru saya awal-awal menjabat. Itu banyak yang tanya, mungkin ekstra KIR ini nggak terlalu populer ya kan Kak? Kalau menurut saya, soalnya waktu saya ngomong, kamu nyalon jadi apalah? Oh saya nyalon jadi KIR Kak. Loh KIR itu apa? Lah itu saya mulai bertanya, loh, emang KIR ini nggak terlalu sepopuler itu ya? Ternyata ya kurang populer mungkin karena anak-anak sini kurang bisa apa namanya kurang mau Kurang tahu. iya kurang tahu kita kurang apa namanya sosialisasi atau kurang pemasaran ekstranya ya Kak. Kalau ada yang tanya misal Kak KIR itu apa, saya biasanya jawab gini, oh KIR itu karya ilmiah remaja. Nah tapi kalau di SMK Dua Duren ini karya ilmiah remajanya nggak terlalu ilmiah, kita juga bisa ke karya tulis ya, karya ilmiah. karya ilmiah juga bisa, penelitian juga bisa, karya tulis juga bisa, karya tulis yang fiksi gitu loh Kak, kayak Kayak mau novel-novel, mengembangkan pikiran kita, antologi. puisi, antologi cerpen, itu boleh. Terus yang akhir-akhir ini sering di up itu blogspot, kita juga ada blogspotnya loh Kak, itu isinya Blogspot itu berita dari kegiatan sekolah atau iya, isinya berita dari kegiatan sekolah yang kita apa kasih tulisan apa namanya tulisan gitu Kak, kita Warta masukkan ya? iya warta keren itu ya, kita kasih tulisan kita masukkan ke blogspotnya KIR, jadi kita meliput satu acara di sekolah kita masukkan ke blogspot, kita ya hitung-hitung memperkenalkan KIR SMK Dua Duren biar lebih terkenal gitu ya. Adakah rencana dari Kak Lala misal yang minat di ilmiah disendirikan, yang minat di fiksi kayak gitu disendirikan atau gimana kalau Kak Lala sendiri? Mungkin kalau saya ya karena pembinanya cuma satu, kalau mau dipisahkan tuh mungkin agak susah. Susah. Sedangkan kita ekstra itu ketemu cuma 1 minggu sekali. Iya. Jadi kalau saya ngomongnya mendingan minggu pertama kita bahas tentang ilmiah, minggu kedua kita bahas tentang yang karya tulis aja. Tulis aja. Jadi kalau misal minggu pertama ini kita bisa fokus ke karya ilmiah. Kalau misal ada anak yang kayak aku nggak terlalu suka karya ilmiah, ya boleh kalian cuma ikut KIR, tapi kalian mengembangkan karya-karya kalian, karya-karya tulis itu boleh. Tapi gurunya itu kayak pembinanya Pak Ogam itu menjelaskan tentang karya ilmiah dulu, kayak dijelaskan ini harusnya kayak gimana pengertiannya, atau kalau misal kita punya judul mau Kak aku pengen ini, ayo kita penelitian, itu juga boleh, kita minta tolong ke Kak Ogam, Kak aku punya penelitian apa, punya judul penelitian, boleh dilaksanakan nggak, itu boleh, kita ayo bareng-bareng kita laksanakan bareng, itu bisa kalau karya ilmiah. Tapi kalau karya tulis itu kita juga bisa kayak gini, misal aku punya puisi tapi aku kayak gimana ini bener apa enggak ya puisiku, atau mau dirubah kata-katanya, atau gimana, atau takut kalau enggak masuk kata-katanya, bisa kayak Kak Kam ini saya punya karya puisi nih, boleh dilihat dulu apa enggak, ini ada kurangnya apa enggak, mau dibenerin apa enggak. Terus kita juga bisa tanya puisi itu harusnya gimana pengertiannya. Terus ya itu enaknya kalau kita bisa bertemu langsung, jadi enak kalau mau tanya jawab. Iya. Di KIR ini atau kan bidangnya kayak bisa fokus ke ilmiah, Iya. bisa fokus ke karya tulis Karya non tulis, ya. ilmiah. Nah,
Kak Lala ini ingin menjadikan karya ilmiah ini difokuskan kemana atau di dua-duanya atau bagaimana Kak? Kalau saya ingin berjalan langsung dua-duanya karena kan mungkin ada anak yang emang masuk kir emang mengejar ilmiahnya, juga ada anak yang masuk kir cuman ingin mengejar karya tulis non ilmiahnya. Kalau saya sendiri awal masuk saya ekspektasinya ke ilmiah banget, tapi beberapa bulan saya di kir saya makin suka ke karya non ilmiah, jadi lebih suka ke fiksi-fiksi gitu Karena kayak banyak yang suka iya non-ilmiah. banyak yang suka non ilmiah, tapi ilmiah juga ada apa minatnya itu juga banyak. Kalau ilmiah boleh. Cuman kita belum tahu caranya action atau Iya, bagaimana Kak. kalau action mungkin kita agak terkendala dari apa nih ya namanya ya, kurangnya apa bahan penelitian. Kalau misal biasanya kan nggak semua anak itu punya judul, dia maunya kayak Punya karya atau punya punya ide gitu. iya punya ide, kan nggak semuanya anak yang punya ide kan. Dia itu mungkin agak sulit tapi kepengen coba. Nah itu mungkin kita susahnya, kita juga jarang jarang yang mengaji banget, yang kayak belajar banget tentang ilmiah, ya cuman sekedar tahu apa ilmiah kayak kita mau penelitian apa gitu ada, cuman nggak yang terlalu mendalam banget. Ya selama saya ikut ekstra ini yang mendalamnya yaitu tentang karya tulis Karya itu, tulis jadi ini. saya lebih Bukan enjoy di fiksi atau non ilmiah ini kayak bikin puisi, bikin cerpen itu saya lebih enjoy, soalnya ya selama ini saya Dan- belajarnya itu gitu. Kalau Kak Lala ini apa harapannya untuk ekstrakurikuler KIR dan staf batalion? Di ekstra dulu kali kak ya. Kalau harapan saya di ekstra ini ya karena di ekstra kir peminatnya lumayan sedikit kak ya. Ya kan lumayan sedikit, dari tahun ke tahun mungkin lumayan sedikit. Kalau harapan saya kepengen kalau ekstra kir ini lebih banyak dikenal dari anggota luar. Maksudnya dari nggak yang ekstra ini doang kayak dari mulut ke mulut. Jadi mereka itu lihat dari karya-karya kita, bukan dari kita ngomong kir itu bagus loh, enggak. Berarti Jadi mereka melihat dari karya kita karya dan kita tertarik. iya gitu. tertarik, jadi kita mau kayak kita harus bikin karya apa lagi nih biar kayak anak-anak yang lain tertarik, biar mau ikut kir gitu, biar anaknya itu lebih banyak, jadi kita kan lebih banyak teman lagi, kita bisa rame-rame lagi kalau mau ekstra gitu. Tapi untuk ini apa harapan untuk staf batalion mendatang itu harapan saya kayaknya saya kepengen kalau staff selanjutnya itu bisa lebih prokernya bisa lebih baikkan lagi dari proker sebelumnya, karena mungkin ada yang kurang ini kurang itu prokernya bisa disempurnakan lagi agar ya mungkin pandangan orang-orang luar tentang sekolah kita itu wah SMK Kedokteran ini organisasinya bagus banget, apa Apalagi maju banget. Iya, Staf Staff batalion. batalion gitu namanya kan Jadi agak beda dari yang lain kan. Iya, Seragamnya juga beda kan. iya ada bedanya, tapi anggota staff itu ya menurut saya ya orangnya ramah-ramah, nggak semua harus anggota staff harus yang keren-keren gitu, galak-galak enggak sih kak, ada juga yang humble, ya mungkin mereka galaknya kalau kita nggak taat peraturan itu baru galak, itu aja untuk kayak ya mungkin kita ada telat ke masjid itu baru kayak kamu nggak ke masjid lagi gini, itu ada pastinya. Ada nggak sih Kak kayak anggota staf batalion itu yang suka ngilang-ngilang gitu Kak? Mungkin Banyak kalau atau ya ada tapi nggak banyak, tapi biasanya gitu habis ngilang kembali lagi terus kayak normal lagi, habis ngilang kembali lagi normal lagi, itu ya normal sih, mungkin setiap orang itu ada capeknya, mungkin capek dia ngilang karena capek, aduh aku capek aku mau istirahat sebentar gitu, mungkin ada dari orang-orang Kalau teman-teman tiba-tiba yang tiba-tiba waktu seleksi aktif udah jadi staf tiba-tiba hilang tanggung jawab gitu. ya enggak sih, belum pernah Semoga nggak kedengeran, ada ya. semoga nggak ada. Kayak kalau kayak gitu ya jadinya gimana, kita udah Sulit teman-temannya. iya kita udah kayak apa namanya itu kak, tes itu juga iya kita kan mempersiapkan sulit juga kan, mempersiapkan terus kita udah jadi kita yang mempersiapkan kayak Capek. apa tujuan saya mempersiapkan gitu, nggak ada tujuannya, jadi ya benar. percuma gitu loh kak, jadi ya mending dilaksanakan aja sesuai proker kalian, jadi lebih wah bagus ini prokernya jalan gitu. Oh iya Kak, untuk seleksi masuk staf itu apakah ada tes fisik, wawancara, terus kayak hafalan UUD atau bagaimana itu ada nggak Kak? Enggak. Kalau Nggak tes ada. fisik, saya dulu nggak ada sih kak, tes fisik itu nggak ada. Kalau wawancara itu wawancara umum sekitar kayak sekolah, apa logo sekolah gitu ya umum sih kak ya. Kayak menghafal Ya arti-artinya gitu menghafal ya, Kak, ya? arti-arti seragam, arti-arti logo sekolah itu mungkin
Masih Kalau umum, iya, nggak ada tes yang sangat-sangat menakutkan gitu, nggak Nggak ada. berarti kayak tes menakutkan cuma omong kosong ya Iya, berarti nggak ada. Tes fisik aja cuman ya kemarin tuh normal-normal aja. cuman latihan LBB aja ya mungkin gara-gara di lapangan agak panas ya mungkin itu aja sih tes fisiknya. Ya karena di lapangan ya. Iya di jadi lapangan ya karena panas tes banget fisik gitu. mau di aula itu kan kayak nggak dapet feel-nya kalau menurut saya nggak ada keluh kesah sih ya ada mungkin capek atau apa tapi nggak ada yang sampai memberatkan sampai bikin sakit gitu nggak ada kan Nggak ada, ya. kalau saya dulu ya. Kalau di staf batalion itu strukturnya yang paling tinggi itu danyon. Danyon ya, Terus danyon komandan staf batalion ya, terus itu ke yang bawah. paling Kalau tinggi. danyon kan punya proker. Nah, kalau Iya. danton, poltar kayak gitu kan apa punya proker kan? Karena saya kemarin kayaknya aku kurang tahu deh kak, soalnya saya juga nggak jabat itu, jadi saya pikiran oh saya harus bikin proker buat saya sendiri, jadi nggak anu ya teman-teman. Mungkin kalau polter ada polter ada prokernya, danton juga ada prokernya, tapi ya mungkin itu saja kan. Danton juga tujuannya untuk posisi danton itu kan Kayak untuk sebagai ketua kelas. ketua kelas gitu aja ya, mungkin Betul. dia mau membenahi kelasnya jadi lebih baik itu mungkin masuk proker juga. Masuk proker. Iya. Jadi staf setiap kelas itu ada berapa orang atau dibatasi misal 7 orang atau tanpa batas kan? Enggak, tanpa batas. Tergantung. Ada Anaknya biasanya, iya, mau daftar berapa per kelas itu? iya. Dan enggak harus kita daftar, kita harus minta keterima kan enggak juga mungkin guru pembina juga lihat kita mampu nggak kalau misal kita mau jabat ini, kita mampu nggak kalau kita mau nyalon ini, jadi itu mungkin dilihat kemampuan kita dulu, iya. Kalau masalah pembatasan anggota staf per kelas itu nggak ada. Nggak ada. Mungkin yang harus ada itu danton dan juga polter. Yang lain nggak wajib berarti. Iya nggak wajib kalau yang lain. Yang paling wajib ya danton itu ya sebagai ketua kelas. Kalau kelas nggak ada dantonnya ya kayak Siapa yang mimpin apa iya ya? nggak ada yang mau menyiapkan. Tuh. Terus kalau udah mengikuti seleksi staf batalion gitu ya Iya. Kak, terus LDK-nya itu sangat seru atau menakutkan Kak? Seru, nggak ada menakutkannya, Nggak ada serius, menakutkan nggak ada. berarti ya? Saya kemarin yang kayak nggak merasa aduh LDKSG gimana ya nggak ya di jalan aja ternyata yo seru, kita ada nyanyi ada main gamenya, fun iya game, fun iya fan game gamenya gitu. juga nggak aduh LDKSG mau diapain sih sama guru-gurunya mau disiksa apalagi nggak ada Nggak gitu. ada, berarti enjoy Enjoy aja, banget ada ya. game kita main-main bareng gitu loh kak. Kayak Nggak apa? semenakutkan. Kalau makan kayak ada dibatasi gitu berapa menit gitu Kak? Nggak ada ya berarti Kak? Kalau saya dibatasi mungkin 5 menit ya wajar sih. Kalau Wajar. kamu mau makan setengah jam itu kayak nggak masuk akal juga. 5 menit ya is oke lah, nggak terlalu terburu-buru juga ya, enak aja sih makan 5 menit nggak. Naskomnya bagaimana nih Kak? Kalau naskom menurut saya Ciri sih khas dari ciri khas dari LDKS. LDKS staf batalion ada naskomnya. Kalau saya karena saya mungkin orangnya nggak terlalu mikirin aneh-aneh, naskom tuh saya pikir kayak alah banyak naskom gitu, jadi dipikirnya ringan, tapi waktu kejadian naskom ini ya wes enak waktu kejadian iya makan. waktu makannya itu kayak saya mikir aduh ini enak ya wes akhirnya makan ya wes selesai, kayak ya wes nggak ada dipaksain bahan kan harus habis ya, makanya nggak ada kayak gitu ya, mungkin ya kita cuma sekedar mencicipi aja kayak gimana sih naskom itu nggak harus habis kok, cuma mencicipi aja. Menurut Kak Lala gimana rasanya? Kalau bisa ya enggak lagi gitu aja, tapi ya pengalaman hidup kan bisa dibuat cerita gitu Iya. Kak. Ya bagus juga. Enggak lagi. Iya. Tapi kalau mau mencalonkan staf batalion kan ikut LDKS lagi. Iya ada lagi ya. Ya Kak apa Kan berarti udah tahu. udah pernah ya wis tahu rasanya lah, biar waktu tua nanti ada ceritanya ya kan, kayak nanti oh aku lulus dulu ada pernah ini ceritanya. gitu, enak gitu. Berarti staf batalion ini sangat asik Asik juga, banget. nggak ada yang kayak kekerasan gitu, nggak ada. Mungkin pandangannya jadi staff harus kan nggak ada sama sekali kayak gitu sekarang. berarti cuma omong kosong atau Iya, cuma ya dari mulut ke mulut aja gitu loh kak, Karena- belum tentu benar. Iya. gitu ya. Untuk harapan Kak Lala sendiri untuk jadi staf batalion adalah untuk menjalankan program kerja yang Iya, programnya harus dijalankan terus, biar Kalau jalan misal terus. program kerja yang tahun ini belum berjalan maksimal dijalankan di tahun depannya untuk anggota Iya yang lain, harus boleh nggak, harus Kak, kayak boleh tuh ya, kayak kita juga seneng sih, mungkin waktu saya menjabat kurang gini mungkin dari tahun setelah saya itu ada yang mau menyempurnakan ya, itu gak apa-apa banget, kayak saya bersyukur ternyata saya ada kurangnya boleh
diperbaiki lagi biar nanti makin bagus, staff itu makin bagus gitu biar lebih terkenal juga, kan juga mengharumkan nama sekolah juga kan. kan wajah-wajah sekolah yang Iya. akan yang akan mempromosikan sekolah juga Sekolah kan, iya, ya, biar betul. lebih terkenal gitu aja. Nah, KIR ini kan kadang seringnya di perpustakaan. Apa Iya. juga bagian dari perpustakaan, Kak? KIR ini. Iya, karena saya kemarin sempat di proker itu, bukan sempat ya, di proker itu ada salah satu proker saya itu tentang ya di perpustakaan. Jadi kita membantu perpustakaan untuk literasi atau madingnya perpustakaan gitu. Kita juga bantu-bantu dikit Kak, apa ya itu termasuk proker lah Kak. Jadi Proker. ya Berarti harus membantu. sangat bermanfaat untuk sekolah ya. Iya, KIR. alhamdulillah Bisa. dari mading bisa. Untuk dokumentasi acara-acara bisa. Dokumentasi iya bisa. Tapi Oh, saya iya, jarang pegang kamera sih, mungkin kayak ayo dokum ini gitu. Berarti sebisanya sambil Iya, belajar sebisanya. ya, Iya, Kak, sambil ya? belajar. Ya mungkin karena saya juga bukan jurusan yang megang-megang kamera, tapi ya bisa buat pengalaman lah. Bagus, pengalaman baik untuk kedepannya gitu. Menurut Kak Lala, KIR ini apa sudah sangat berjalan sesuai harapannya Kak Lala atau belum? Kalau berjalan sesuai harapan lebih karena ada beberapa proker yang emang nggak masuk, ada Nggak beberapa proker saya gitu loh Kak, Yang kayak nggak ada di masuk. proker. Heeh. Tapi di Iya. sini udah dijalankan, makin udah bagus. Kayak blogspot itu awalnya nggak ada di Nggak proker ada. saya, terus wah tiba-tiba udah jalan gini kayak alhamdulillah saya dapat tambahan gitu, bagus sih. Berarti Iya, untuk belajar ya Kak ya? alhamdulillah. Oke. Jika Kak Lala memberi pesan, bisakah Kak Lala ingin memberi pesan apa untuk calon staf batalion periode Selanjutnya? 2025 ya Kak? Iya, 2025, 2025, 2025. Ini untuk staff siapa? Sekbidkir Kak? Untuk Sekbid KIR juga Untuk Kak. anggota staf badan yang meniru aja ya, ini termasuk sekbidkir juga. Kalian jangan sampai males-malesan, kalian jangan sampai malu bertanya atau malu apapun itu dalam segala hal. Malu kalian ya boleh punya malu, tapi kalau kalian punya karya, punya kelebihan tuh ditonjolkan aja, itu bisa jadi apa, tiket emas. Kalau kalian tiket masuk juga bisa, tiket emas juga. Golden ticket. Kalau iya tiket, pokoknya tiket-tiket yang memudahkan untuk kedepannya. Kalau mau kerja mau kuliah tuh bisa banget, enak apa, kita dapat, kita punya kelebihan tuh bisa Tunjukkan aja, ditunjukkan aja ya. Terus Untuk staf. jangan males, kalian juga harus bisa membagi waktu, itu aja sih Kak dari saya. Gitu. Nah, Ya. biasanya kalau KIR dulu itu di saya ya, ini Iya. berbagi cerita aja. Dulu itu saya itu KIR pernah ikut akreditasi perpustakaan juga. Oke sih. Oh iya, Ya, sempat waktu dengar itu, ya. Diseru. Jadi ketika ada bapak ibu guru yang presentasi, kita bisa lihat gitu. Oh iya. Enak sih, Kak. Jadi Kalau saya nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Udah selesai. Udah selesai akreditasinya, udah selesai. selesai. Oke, yang terakhir ya Kak ya. Iya. Apa sih pesan dan kesan Kak Lala setelah menjabat sebagai staf batalion dan Sekbid KIR nih Kak? Untuk kesan saya sih menyenangkan banget. Soalnya ya saya nggak terlalu kayak di pressure kayak apa, kamu harus gini gitu. Enggak, cuman ya enjoy aja sih. Proker ya jalan, kita juga tanggung jawab sebagai siswa, belajar itu juga jalan. Jadi harus imbang antara organisasi dan juga kelas. Bisa membagi waktu. Iya, bisa membagi waktu itu kuncinya. Terus untuk pesan saya itu, kalau dari saya sendiri orangnya gak semerawut masalah waktu, jadi mungkin agak apa, kalau Keteteran iya gitu ya. keteteran. Mungkin kalau ada tugas apa di kelas, ada tugas apa, terus dikir ada tugas gitu kan, mungkin aduh ini aduh iya gitu, bingung. Bingung. Jadi mungkin itu pesan saya, hargai waktu dan juga jangan sampai kalian teledor masalah waktu. Itu paling penting, paling penting. Kalau misalnya di KIR gitu ya Kak, ada Iya. tugas terus kita meninggalkan kelas, apa bisa diizinkan gitu sama gurunya, misal kita mengikuti pelajaran di jam pertama, Iya. terus ada kegiatan KIR yang nggak bisa ditinggal, itu bisa nggak Kak izin gitu, atau pembina yang harus mengizinkan Kak? Kita bisa izin sendiri, tapi selama ini saya diizinkan pembina, jadi kayak Kak Ogam permisi mau izin gini, tapi saya kalau misalnya dari KIR Kak Ogam belum pernah ada tugas yang harus menyita jam pelajaran. Tapi kalau dulu waktu pembina masih MMA itu pernah saya sekali itu ikut GLS, kalau nggak salah itu diizinkan ke gurunya dan boleh selama Penting emang banget. itu penting, dan juga apa namanya, kayak ya di sekolah itu boleh-boleh saja sih, boleh-boleh saja sama gurunya, aman Aman ya berarti Iya. ya. Oke, itulah merupakan
penjelasan dari staf batalion, penjelasan dari Kak Lala selaku staf batalion dan saya pikir. Nah, jadi teman-teman yang ingin mendaftar staf batalion harus mempersiapkan dirinya untuk mempersiapkan iya, seleksi staff Kak. itu ya. Tuh, adik-adik yang mau daftar staf batalion tetap semangat. Kalau gagal ya dicoba lagi masih ada tahun berikutnya bisa nyalon lagi gitu. Itulah podcast kita hari ini bersama bintang tamu yang super cantik. Jangan gitu Kak, malu aku. Oke. Sekian dari kita. Ya, Jangan lupa follow, like, dan comment, komen, subscribe, subscribe juga jangan lupa. di-share. Oh iya, di-share biar teman-temannya tahu apa sih itu gear gitu, biar lebih punya terkenal lah gitu Kak. Iya. Dadah. Dadah.